frekuensi ini kan milik publik, jadi ya gunakan dengan benar, tidak boleh sembrono dipakai itu frekuensi, makanya KPI lahir. Tapi media online, jenis media yang ketiga tadi, ini lahir apa namanya menggunakan jaringan internet, makanya dia tidak kategori elektronik, tidak boleh dikontrol oleh apa KPI. Jadi salah itu kalau KPI mengontrol kontennya apa media kendari.com atau MacTV, tidak boleh. MacTV tidak boleh dikontrol oleh KPI. Kenapa? Karena dia bukan masuk ke ranah elektronik. MacTV ini masuk di ranah online. Kenapa? Karena siarannya menggunakan jaringan internet. Ini dulu yang difahami. Ini sekarang agak lumayan. Awal-awalnya kita bikin elektronik, dulu setengah mati kita memberi penjelasan itu. Ketika kita pergi meminta izin mau bikin media online, perizinan di kota disuruh dulu ambil rekomendasi di KPI. Saya ini kan salah alamat, mereka kan udah paham. Tapi sekarang saya lihat karena ini kita gencarkan terus, mereka mulai paham. Jadi nggak ada hubungannya. Jangan sampai besok-besok ada kontennya media Kendari, tiba-tiba disemprit oleh KPI, jangan mau. Karena bukan ranahnya. Kecuali kita pakai frekuensi, baru boleh. Kita kan menyiar di pakai jaringan internet. Nah, jadi sudah 3 tadi media ya. Nah, sekarang saya ceritakan apa tantangannya ini tadi. Perkembangannya ini media apa namanya? Media online tadi. Ternyata dalam ranah jurnalisme, kehadiran digitalisasi ini merubah 2 hal. Pertama soal medianya tadi kan, sudah muncul new media, media online tadi. Dan kehadiran media online ini juga mengkafir banyak hal dalam 2 jenis media tadi. Sudah masuk di online, ditarik semua ke sana kan. Ketika akhirnya orang koran sekarang bikin PDF. Untuk kita mau baca di online, dia tidak pakai, iya kan? Artinya bahwa mereka adaptasi dengan online. Tapi selain itu ada hal yang apa namanya menurut hubungannya tadi itu bagaimana mempengaruhi publik begitu kuat. Ternyata kehadiran digitalisasi ini, kalau dulu kan yang menenteng kamera begini itu jurnalis, iya kan? Yang pergi mencatat dan menyiarkan berita itu adalah hanya wartawan. Tetapi kehadiran digital ini, semua orang bisa jadi wartawan. Iya kan? Ketika ada peristiwa di jalan, kecelakaan lalu lintas, kan duluan warga yang memberitakan daripada wartawan toh. Bukan ditolong dulu, difoto dulu kan, atau di video dulu, baru cepat disiarkan di mana? Di Facebook atau di media sosialnya, WA. Nah, orang tidak butuh wartawan. Iya kan? Tidak butuh dalam artian bahwa untuk kecepatan tadi. Tapi bahwa soal konten nanti kita bicara sebentar. Ini saya cerita dulu soal ternyata semua orang sudah bisa jadi wartawan. Kalau dulu orang bikin yang diperbolehkan mengambil gambar, menyiarkan, itu prerogatifnya wartawan dulu kan. Cetak dan elektronik tadi. Sekarang tidak lagi, semua orang boleh publis tayang. Kecepatannya luar biasa. Pakai efek media massa tadi itu secara serentak dilihat oleh orang. Bahkan wartawan pun kemudian menjadikan acuan ini jurnalis warga pemberitaan warga tadi. Nah, makanya muncullah itu istilah citizen journalism, jurnalisme warga. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah orang masih butuh media? Media pers gitu ya? Nah, kalau menurut saya media pers ini masih tetap dibutuhkan. Hanya problemnya ketika kualitas media pers rendah, pada akhirnya orang tidak butuh.
Makanya tantangannya menurut saya kualitas kita harus perbaiki. Iya kan? Kualitas yang tidak dimiliki kan ceritanya sudah dua pewarta, wartawan dan warga. Kalau warga memberitakan 5W1H, iya kan dia foto. Ada kejadian ini, korbannya luka-luka di jalan ini misalnya kan, tabrak lari atau apa. Waktu jalan alamatnya tempat, pokoknya 5W1H-nya dia lengkapi, tayang. Datang wartawan, dia juga nulis 5W1H. Ya ngapain saya butuh wartawan, sudah ada warga tadi. Kan begitu. Makanya jurnalis menurut saya dituntut lebih. Berarti, makanya sekarang muncul istilah itu jurnalisme data dan lain sebagainya. Jurnalisme itu sebetulnya untuk memperkaya konten-konten buatan jurnalis yang bisa membedakan dengan pewarta warga. Oke, kecelakaan tadi di jalan tertentu, 5W1H-nya sudah di-cover oleh warga. Datang jurnalis, tentu jangan lagi ambil 5W1H, tetapi sudah berbicara soal data. Oh, jalan ini memang sudah 10 kali kecelakaan. Bulan lalu bahkan ada yang tewas di situ karena jalannya licin dan berlubang, bla bla. Kita sudah lebih dari citizen. Iya kan? Bahkan kalau mau jauh lebih lagi, kapan jalan ini di aspal terakhir? Karena ini sudah berlubang ternyata jalannya. Kan gitu. Kita cari data-data yang penunjangnya. Sehingga pasti warga butuh, pembaca butuh. Oh iya, ini ternyata kita masih butuh ini jurnalis berita dari media pers. Karena berbeda. Tapi kalau Anda juga, kita sebagai wartawan hanya kulit-kulitnya, tidak bergizi tulisan kita, ya pasti orang tinggalkan. Nah, bagaimana supaya bisa bergizi itu tadi tulisan? Ya, biasanya terkait dengan jam terbang, dan jam terbang juga bukan jaminan sebetulnya, tetapi lebih pada keseriusan kita. Mau ndak wartawan bercapek-capek sedikit? Ya, saya contohkan tadi, kita kejar, kapan sih terakhir ini dianggarkan di aspal jalannya kok sudah berlubang. Kita di Polantas, di kantor polisi, sudah berapa kejadian selama 1 tahun terakhir misalnya, kenapa masih berulang, kenapa dibiarkan? Itu kan butuh energi lebih dari sekedar memberitakan 5W1H-nya. Kalau itu pasti kita akan lebih baik pemberitaannya. Kira-kira itu yang menjadi tantangan kita. Karena yang kedua, bahwa kehadiran new media ini, saya kira sekarang orang rata-rata sudah beradaptasi di media baru ini. Saya dulu orang yang bekerja di koran, hampir 20 tahun bekerja, habis umur saya di koran itu. Tetapi sejak 2009 itu sebetulnya saya sudah tidak yakin dengan ini koran. Karena saya membaca, saya cepat membaca situasi dunia begitu ya. Tahun itu koran-koran di Amerika, Eropa itu banyak yang tutup. Karena mereka sudah lebih dulu maju dunia digitalnya kan. Tapi kan saya berpikiran nanti Indonesia juga akan seperti itu suatu saat. Makanya kemudian yang saya cerita di awal tadi, kita bikinlah media digital pertama itu kan, untuk di daerah ini, walaupun saat itu masih banyak orang yang tidak percaya. Nah, kira-kira begitu. Nah, dan sekarang kita lihat contohnya. Kita cukup satu membawa handphone. Saya televisi pun di rumah itu saya tidak pernah lagi nonton televisi. Kenapa? Karena info apa juga yang kita mau dapatkan, coba. Semua kita sudah di HP. Siaran televisi juga kita bisa nonton ulang di sini, dan TV-TV nasional juga kan sudah beradaptasi kontennya, dia kemudian masukkan di YouTube, iya kan? Jadi ngapain kita mau tunggu?